Halo guys, kembali lagi bersama saya di Power Tools Channel. Hari ini saya akan memberikan sedikit tips dan cara mengganti kampas rim depan mobil ya. Jadi mengganti kampas rim ini tidak sulit, bisa dilakukan sendiri di rumah. Nggak perlu banyak kunci dan pengerjaannya pun cukup mudah. Saya akan memberikan tips dan caranya secara detail dari awal sampai akhir. Jadi simak baik-baik ya. Oh iya, di sini mobil yang akan saya ganti kampas rim depannya adalah mobil Etios Falco. Di sini posisi ban sudah saya buka biar mempermudah dan mempercepat videonya. Oke. Jadi bahannya ya, atau kuncinya yang diperlukan cuma satu ini ya, hanya kunci 12, kunci ring 12-13 dan tracker. Ini saya buat sendiri, hanya memerlukan mur long rod, mur panjang, bisa digantikan dengan mur panjang saja kalau teman-teman nggak ada mur full rod seperti ini. Ini saya pakai untuk yang bulat ini adalah tracker, bekas tracker motor ya. Ataupun teman-teman bisa menggantinya kalau nggak ada tracker motor, bisa mengganti dengan yang sejenis, tidak mesti seperti ini. Ini hanya untuk ini, jadi nanti fungsinya untuk mendorong ya, mendorong piston. Oke, cuma alatnya cuma dua ini saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan ini kampas rimnya, ini kampas rim yang baru, ini kampas rimnya. Sebelumnya maaf ya guys, videonya kurang jelas karena saya mengerjakannya di malam hari. Karena mumpung ada waktu di malam hari, jadi saya mengerjakannya di malam hari. Oke, mari kita lanjut ke pengerjaannya. Oke guys, sebelum kita kerjakan, mohon luangkan waktunya sebentar untuk subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini, agar channel saya dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman. Oke, mari langsung saja kita kerjakan. Jadi langkah awal yang pertama setelah kita sudah membuka ban, lihat baut yang ada di sini ya, yang ada karet spiralnya seperti ini. Yang ada karetnya, lihat yang ada karetnya seperti ini, di atas dan bawah. Di bawah juga ada karetnya. Nah, di depan karet ini terdapat mur, inilah mur 12 nya. Ini dari bagian belakang ya, ini bagian belakang, dan satu lagi yang ini. Guys, sebelum mengganti kampas rim, teman-teman bisa melihat dulu kampas rimnya sudah habis atau tidak. Bisa dilihat dari lubang yang ada di tengah-tengah master rimnya ya, itu bisa dilihat. Sini posisi kampas rimnya sudah habis ya, sudah sangat tipis, jadi harus diganti. Jadi ciri-ciri mobil yang sudah kampas rimnya sudah habis, ciri-cirinya pertama, saat direm dia terdengar suara mendecit di bagian rodanya, itu berarti tandanya kampas rimnya sudah habis dan harus diganti. Sebelum mengganti, jadi teman-teman bisa melihatnya dulu. Jadi untuk melihat kampas rim itu sudah habis atau belum, teman-teman harus membuka roda dulu ya, tidak bisa langsung diintip dari lubang ini. Jadi setelah roda dibuka baru teman-teman bisa melihat kampas rimnya yang di dalam sini. Ini terlihat sudah habis, jadi ini harus diganti. Oke, yang pertama
Kita buka dulu baut yang ada di dalam ini, yang di dekat karet spiral ini. Jangan salah ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah membuka, karena di sini juga ada baut 17. Sini ada baut 17, jadi jangan sampai salah membuka. Oke, mari langsung kita buka bautnya. Oke, untuk baut yang satunya jangan dibuka ya, hanya diputar saja. Jadi hanya satu baut aja yang paling bawah yang dibuka, yang baut atasnya jangan. Baut atasnya hanya diputar begini. Nah, jadi saat diputar, master rem ini mengikut ya. Nah, jadi tidak perlu dibuka, yang atasnya masih menempel, hanya untuk mendorong ini ke atas seperti ini. Nah, sini ini dia kampas remnya, tinggal cabut. Di sini ada, jadi kampas rem untuk Etios Falco ini ataupun mobil lainnya, di sini ada kawat ya. Jadi jangan sampai salah pasang. Untuk yang ada kawatnya seperti ini, tonjolan ini adalah bagian dalam, bagian belakang sini, dan yang polos seperti ini di bagian luar. Jadi jangan sampai salah memasangnya. Jadi fungsi kawat ini hanya untuk menarik bagian dalam. Nah, fungsinya hanya untuk menarik dari kampas rem ini. Dan di sini ini kampas rem yang baru. Jadi perbedaannya di sini sangat beda sekali ya, sangat jauh ya. Ini udah sangat habis, tebalannya pun sangat berbeda. Jadi sebenarnya ini adalah batas, untuk batas pemakaiannya. Sebenarnya masih ada sedikit lagi. Ini adalah batasnya. Tapi karena demi keselamatan, jadi saya segera menggantinya. Oke, ini yang bagian luar. Cara masangnya seperti ini. Nah, kita masukkan ke kaleng yang ada kaleng di atas. Seperti ini. Tinggal sorong ke depan. Jangan sampai terbalik ya. Jadi dia sesuai alurnya, jangan sampai terbalik. Begitu juga yang bagian dalam. Nah, ingat kaleng ini di bagian dalam, bagian ujung seperti ini. Maaf ya guys, saya agak kesulitan memasangnya karena sambil memegang kamera, jadi sedikit sulit masangnya karena hanya tangan satu. Oke, udah masuk seperti ini. Guys, setelah kita pasang kampas remnya, jadi
fungsi tracker ini yang tadi saya tunjukkan. Ini adalah fungsinya untuk mendorong piston ini, ke dalam. Nah, karena ini kampas remnya baru, jadi kalau ini tidak didorong dia tidak bisa masuk ya, menyangkut. Maka itu saya menggunakan tracker ini untuk mendorong pistonnya. Jadi untuk teman-teman yang nggak punya tracker ini atau kesulitan mencari yang seperti ini trackernya ya, teman-teman bisa menggantinya dengan gear belakang bekas sepeda motor ini. Jadi teman-teman bisa mengganti tracker tadi dengan dengan gear sepeda motor seperti ini. Bisa teman-teman cari di bengkel-bengkel dekat rumah teman-teman yang bekas saja ya. Oke guys, jadi caranya tracker ini dimasukkan ke dalam seperti ini. Baut yang panjang masuk ke dalam ya. Dan di sini sudah saya taruh umur 12 dengan ring. Jadi caranya seperti ini. Jadi untuk dari dalam ini ditahan pakai kunci 12. Kunci 12 nya dimasukkan seperti ini. Ini umur 12 ya, dan ini baut 12. Jadi kunci dimasukkan ke dalam seperti ini. Fungsi baut itu untuk menahan ya, menahan dari dalam. Dan di sini di ujungnya kita putar. Di ujungnya sudah saya las ya dengan baut umur 12 juga. Jadi oh ya maaf, tadi di sini saya kunci 12 nya harus ada dua ya, satu untuk memutar tracker ini. Saya di sini menggunakan kunci T12. Jadi caranya seperti ini. Jadi kunci yang dari dalam kita tahan, yang dari sini kita putar terus sampai murnya mendorong piston yang ada di dalam. Oke, sudah rata pistonnya, sudah masuk ke dalam ya. Kita cabut. Lihat, karena kita sudah dorong, jadi piston yang tadinya keluar menjadi rata seperti ini. Jika sudah rata seperti ini, baru masanya bisa diturunkan ke bawah seperti ini. Oh iya, jadi ini sedikit ditarik ya. Nah, karena ini bisa, karet spiral ini bisa bergerak seperti ini ke dalam dan keluar. Nah, seperti ini. Jadi ditarik sedikit ke arah keluar, baru ditutup seperti ini. Kita pasang lagi murnya. Untuk yang di bawah juga agak ditekan ya karetnya ini, karena ini karet ini bisa maju mundur, seperti ini. Jadi ini sedikit ditekan karetnya ke dalam, baru diturunkan seperti ini. Kita pasang murnya.
Setelah kita pasang murai, kita kencangkan kembali. Yang atas juga. Oke. Sudah guys. Jadi pemasangannya sudah selesai. Hanya begitu saja. Cukup mudah bukan? Jadi untuk teman-teman yang nggak punya waktu untuk ke bengkel atau nggak mau repot-repot ke bengkel untuk mengganti kampas rem depannya, caranya seperti tadi, cukup mudah. Sudah selesai. Oh ya guys, setelah diganti kampas remnya, segera kita pompa pedal remnya di dalam mobil agar memajukan pistonnya, mendudukkan pistonnya pada kampas rem yang baru. Lihat, jadi harus kita pompa dahulu sampai terasa keras ya. Oke, jika sudah keras, pompa terus. Nah, jika sudah keras, sudah. Pastikan setelah memompa itu posisi ban tidak lengket, bisa diputar seperti ini. Lihat. Jadi ini posisi ban yang telah dipasang. Jadi pastikan roda itu bisa berputar seperti ini, nggak berat ya. Ini posisi dongkrak masih terpasang. Diputar gini bannya. Jika tidak terasa lengket atau masih bisa diputar seperti ini ringan, berarti pemasangan sudah baik dan tidak ada masalah pada master remnya. Jika ini terasa lengket atau keras, berarti ada masalah pada di master remnya ya. Itu masalahnya bisa saja dari pistonnya, karet ini, karet spiral tadi yang ada di dalam ini itu lengket. Karet spiral ini, nah dia karet spiral yang ini yang kita buka tadi bautnya, biasanya itu lengket karet spiralnya ya. Di dalamnya itu ada seperti bos, bisa ditarik keluar, tinggal dikasih oli saja, dimasukkan lagi. Biasanya itu sudah bisa mengurangi lengketnya, atau juga bisa dibuang ya anginnya, buang angin atau dibuang sedikit minyaknya dari lubang ini. Ini adalah lubang pembuangan angin. Di sini bisa teman-teman kendorkan sedikit bautnya sampai keluar minyak remnya, baru langsung kencangkan kembali dan tutup. Biasanya itu sudah bisa mengurangi masalah pada ban yang lengket ya, atau master rem yang bermasalah seperti itu. Di sini master remnya nggak ada masalah ya, jadi masih bannya itu berputarnya ringan seperti ini. Dan pemasangan untuk ban sebelahnya seperti yang tadi juga sama. Oke guys, jadi sampai sini saja videonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditulis ke kolom komentar, bisa ditanyakan. Jika ada salah-salah perkataan atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe-nya, saya tunggu. Oke guys, sampai situ aja. Sampai jumpa.